saudaraku, kita mau dengar firman Tuhan dan seperti yang saudara sudah ketahui bahwa bulan Agustus ini kita punya tema khusus, tema besar kita adalah money trap. Dan beberapa dari hamba-hamba Tuhan dari dalam sudah berbicara tentang money trap dan saya hanya mengulang sedikit saudara. Apa sih yang dimaksud dengan money trap? Ada seorang gadis kecil dari China saudara, umurnya 3 tahun. Karena begitu kepinginnya dia mendapatkan boneka Pikachu yang ada di dalam lemari capit itu saudara, capit. Maka ini anak dengan nekat saudara, dia masuk ke lemari itu dan akhirnya dia terjebak. Dia tidak bisa keluar saudara dari lemari boneka Pikachu ini. Nah, kalau mau jujur saudara, seringkali kita seperti gadis kecil 3 tahun ini. Begitu kepinginnya dapat uang lebih banyak, lebih banyak lagi saudara. Akhirnya terjebak melakukan segala hal, melakukan segala upaya untuk mendapatkan uang ini. Dan akhirnya terjebak sehingga hidupnya bukan tambah seneng, tambah susah saudara. Itulah yang dikatakan oleh 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai dosa. Saudara perhatikan bahwa yang akar kejahatan itu bukan uang saudara. Bukan. Uang itu netral. Saya tahu saudara butuh uang, saya juga butuh uang. Amin. Saya belum pernah beli kopi pakai ayat dan doa saudara bayarnya. Belum pernah. Saya selalu pakai uang. Makanya saudara butuh uang, saya butuh uang. Tapi firman Tuhan katakan kita ini akan susah hidupnya ketika kita mulai jatuh cinta dengan uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Pada waktu kita cinta uang, Alkitab dengan jelas mengatakan kita akan menyimpang dari iman kita dan akhirnya kita masuk dalam berbagai-bagai duka. Nah, oleh sebab itu saudara, kita harus memperlakukan uang ini dengan baik, dengan bijaksana. Dan oleh sebab itu sore hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Biblical Money Management. Tahukah saudara, Alkitab itu banyak bicara tentang uang. Di Alkitab ada 500 ayat berbicara tentang doa. Sementara tentang iman ada kurang dari 500 ayat saudara. Saya tidak ingin mengatakan bahwa iman tidak lebih penting dari doa saudara, enggak. Tapi yang saya ingin katakan begini, soal uang, ayat di Alkitab itu ada 2350 ayat yang berbicara tentang uang. Oleh sebab itu saudara, uang itu menjadi perhatian khusus dari Tuhan kita. Supaya saudara dan saya tidak jatuh dengan yang namanya cinta uang ini saudara. Karena kita bisa menyimpang dari iman dan kita bisa masuk dalam berbagai duka. Bahkan dengan jelas saudara, nanti kalau saudara baca dalam Matius 6 ayat yang ke-24. Yesus pernah mengatakan begini, yang menjadi rival dia, head to head dengan dia, itu bukan iblis. Karena iblis sudah dikalahkan 2000 tahun lalu di atas kayu salib saudara. Yang jadi rival Yesus sampai saat ini adalah Mamon. Itu head to head dengan dia saudara. Ya, dan perhatikan bagi saudara yang sudah berkeluarga maupun saudara yang akan berkeluarga, menurut statistik 50% angka perceraian itu disebabkan karena apa ini saudara? Jempol dan karena uang saudara. Hati-hati saudara. Nah, kita mau belajar saudara bersama-sama bagaimana cara supaya kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Dan kita tidak jatuh cinta dengan yang namanya uang saudara.
Maka hal yang perlu kita lakukan bersama-sama saudara adalah make a budget plan. Membuat rencana anggaran. Saya hanya bawa satu poin sore hari ini saudara. Poinnya hanya ini. Make a budget plan. Membuat rencana anggaran. Ini penting saudara. Mari kita baca Lukas 14 ayat 28. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Amin saudara. Jadi harus dibuat perencanaannya. Dan ada ungkapan yang berkata, if you fail to plan, you plan to fail. Jika kamu gagal merencanakan, maka kamu merencanakan sendiri kegagalanmu saudara. Jadi sekali lagi harus semuanya direncanakan sebaik-baiknya. Dikelola uang kita sebaik-baiknya. Amin. Saudara pernah dengar istilah impulse buying enggak saudara? Impulse buying itu adalah perilaku membelanjakan yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Ini bahaya. Uang bisa habis saudara. Impulse buying. Dan kalau mau jujur ya, yang suka biasanya begini wanita atau pria saudara. Terima kasih untuk kejujuran saudara. Wanita. Kalau pria itu paling simpel, dia mau beli sesuatu, dia beli udah. Ya, saya kepingin beli jaket ini, misalkan. Aduh, saya pengen nih beli jaket ini. Saya datang ke mall, tempat jual jaket. Begitu saya cocok, warna cocok, harga cocok, saya bayar, selesai urusan. Kalau wanita enggak. Dia mau beli lipstick. Dia masuk ke toko ini, ke toko itu. Toko sepatu dia masuk, toko tas dia masuk, ya, toko underwear dia masuk, semua dia beli saudara, ya, semua dia beli kecuali lipstick. Itu wanita saudara, ya, itu impulse buying. Hati-hati wanita, pria juga sekarang banyak saudara, karena ini zaman emansipasi, ya. Nah, skema yang kita ajarkan untuk supaya saudara bisa merencanakan keuangan dengan baik sesuai dengan ajaran Alkitab. Ini anjuran saya saudara, anjuran budgeting yaitu 10, 10, 10, 70. Ya, saudara sudah mendengar tapi saya ingin mengulangnya sekali lagi. Apa itu yang 10 pertama? 10% pertama adalah untuk Tuhan, perpuluhan. Lalu yang 10% yang kedua adalah untuk menabur. Dan 10% yang ketiga adalah untuk menabung atau investasi. Dan 10% dan 70% itu adalah untuk kehidupan sehari-hari. 70% ini saudara, ini nanti harus makin lama makin turun pada waktu pendapatan kita, income kita tinggi. Jelas ya saudara ya, kalau gaji kita 10 juta, biaya hidup 7 juta kan 70%. Tapi begitu gaji kita 20 juta, jangan biaya hidup jadi 14 juta saudara. Ya, 10 juta lah naik sedikit. Nah sisanya kemana? Sisanya saudara boleh tabur, saudara boleh tabung, saudara boleh investasi. Nah kita mau bahas satu persatu saudara. Yang pertama adalah persepuluhan. Namanya aja persepuluhan saudara. Berapa persen? 10%. Ayatnya adalah, kalau ayat persepuluhan biasanya di mana saudara? Saudara pura-pura lupa ya. Maleaki saudara. Ini ayat populer untuk perpuluhan. Maleaki 3 ayat yang ke-10. Kita harus baca dengan suara yang keras, tapi harus dipahami saudara. Ya, supaya jangan salah paham. 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Ini penting saudara. Ujinya apa saudara?
apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ujilah aku. Maka tingkap langit dibukakan, berkat dilimpahkan. Ada syaratnya. Syaratnya apa saudara? Memberi perpuluhan. Motivasi memberi perpuluhan itu adalah kasih. Sama seperti Abraham pada waktu dia menang perang, dia memberikan perpuluhan kepada Raja Melkisedek, saudara. Nah, perpuluhan ini saudara, kalau saudara mengikuti perkembangan, itu sekarang banyak pertentangan. Ada yang ngomong gak perlu perpuluhan, itu zaman perjanjian lama. Bahkan dia mengeluarkan ayat-ayat saudara. Tapi buat saya saudara, buat saya perpuluhan itu adalah perintah yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita jalankan dan kita taati. Dan ayatnya sudah kita baca saudara. Bawalah persembahan perpuluhan ke rumah perbendaharaan dan ujilah aku. Dampaknya itu saudara, tingkap langit dibukakan, terus apa saudara? Berkat besar dilimpahkan. Tapi ada yang ngomong, itu udah gak zaman Pak, itu zaman perjanjian lama. Perjanjian baru gak perlu kasih perpuluhan. Siapa yang bilang? Perjanjian baru tak ada perpuluhan saudara. Kalau gak percaya kita baca Matius 23 ayat 23. Ini bagi orang-orang sekaligus yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, dimanapun saudara berada, kalau ada yang berkata di perjanjian baru tidak berlaku perpuluhan, ini ayat perjanjian baru. Matius 23 ayat 23, baca pelan-pelan ya, baca pelan-pelan. 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, perhatikan, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Stop sampai di sini. Bayar nggak perpuluhan saudara? Bayar kan? Ini perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian baru. Bagaimana orang bilang perjanjian baru tidak ada ayatnya? Ada perjanjian baru, orang-orang tetap memberikan perpuluhan. Dan ingat loh saudara, di dalam Matius 5 ayat 17, Yesus pernah berkata, dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yang setuju katakan amin saudara. Jadi ini yang pertama saudara, persepuluhan. Ya, jangan lagi ada perbantahan. Buat saya, saudara jangan menatap saya seperti pendeta yang lagi butuh uang saudara. Ya, wah ini kok mata duitan sih perpuluhan. Kita jarang loh saudara, jarang menyampaikan perpuluhan. Tapi karena ini ngomong money trap saudara, saya hamba-hamba Tuhan di sini ingin mengajarkan kepada setiap saudara. Kalau saudara mau diberkati, ya ikuti firman Tuhan. Kalau saudara mau tingkap langit dibukakan, berkat besar dilimpahkan, ya ini. Amin saudara. Ya, jangan menatap saya dengan mata curiga. Yang kedua saudara. Yang kedua adalah menabur. Menabur besarnya bebas sesuai dengan kemampuan. Ya, tapi tadi kita anjurkan ada 10% yang kita sisihkan dari pendapatan kita digunakan untuk menabur. Kalau dasar dari perpuluhan adalah ketaatan, kasih. Sedangkan dasar dari persembahan adalah kerelaan. Dasar dari menabur ini adalah kerelaan. Besarnya bebas saudara. Tapi kita perlu perhatikan ayat ini. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah saudara mau mendapatkan sedikit atau mendapatkan banyak? Kalau saudara mau mendapatkan banyak, taburnya banyak. Kalau saudara mau dapatnya dikit, taburnya dikit. Ini ayat ini ngomong gini. Nah pertanyaannya menabur untuk apa Pak? Oh banyak macam saudara. Bisa untuk orang tua kita.
Kita ucapan terima kasih kita kepada orang tua kita yang sudah mendidik kita, membesarkan kita dengan susah payah. Kita tabur pada masanya, saudara. Kita juga bisa memberikan taburan kepelayanan, pembangunan gereja, diakonia, misi, dan lain sebagainya. Makanya diakonia, misi, sumbangan-sumbangan ke gereja itu bukan diambil dari perpuluhan, saudara. Tapi diambil dari sini. Paham ya, saudara ya? Bisa juga kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang marginal yang ada banyak di sekitar kita. Itu boleh kita tabur, saudara. Nah, saudara perlu perhatikan statement saya ini, saudara. Orang yang fokusnya meminta, maka dia tidak akan pernah terima mujizat dan bahagia. Tetapi orang yang fokusnya memberi, dia akan terima mujizat dan bahagia. Saudara setuju? Ya, nanti saudara bisa praktek. Kalau nggak percaya, saudara. Ya. Firman Tuhan berkata, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Contoh janda Sarfat dengan Elia, saudara. Mujizat terjadi. Luar biasa, saudara. Maka konsep berpikir kita harus kita rubah, saudara. Jangan begini terus, saudara. Sekali-sekali begini, bahkan seringkali begini. Maka itu mujizat dan kebahagiaan terjadi dalam hidup kita. Saya pernah cerita ya di sini, saudara. Saya ini hobi nonton bola. Tapi bukan pemain bola. Hobi nonton bola, apalagi kalau Liga Inggris. Wah, saya hobi, saudara. Hari ini ada Liga Inggris nanti malam. Kemarin juga ada, saudara. Dan jagoan saya udah menang, saudara. 1-0. Saudara tahu pemain-pemain bola internasional, klub-klub besar itu gajinya besar-besar, saudara. Saudara tahu Cristiano Ronaldo itu gajinya, saudara tahu nggak? 7,56 miliar per minggu. Bukan per bulan, bukan per tahun loh, saudara. 7,56 miliar per minggu. Saudara pernah mendengar pemain bola dari Brasil yang sekarang main di di Prancis itu di mana ya? Saya kok jadi lupa. Hah? PSG ya, betul. Neymar, saudara. Saudara tahu gajinya berapa, saudara? Neymar itu 11,4 miliar per minggu. Lionel Messi, ex pemain Barcelona yang sekarang juga main di, bukan PSG deh. PSG ya? Ya saya ikut aja deh. Gak penting deh, saudara, gak penting main di mana. Yang penting supaya saudara tahu gajinya Lionel Messi per minggu berapa, saudara? 18,87 M per minggu. Besar gak, saudara? Saudara bisa bayangin gak kalau itu dibelikan kerupuk? Itu APL dari lantai 1 sampai lantai berapa itu tenggelam karena kerupuk, saudara. Besar. Tapi coba kalau saudara punya kesempatan ketemu dengan pemain-pemain hebat ini, kalau dia pada waktu pertandingan hanya oleh coachnya disuruh nonton sebagai pemain cadangan walaupun gajinya nggak dipotong, saudara. Walaupun dia tidak usah keringetan, nggak usah capek-capek, tanya dia, lu happy nggak begitu? Dia nggak happy. Dia nggak happy, saudara. Itu justru akan menurunkan pamornya. Nanti banyak klub yang gak akan pernah mau terima dia lagi, saudara. Dan itu tidak ada mujizat, itu istilah saya, saudara. Dia gak happy, gak ada mujizat. Ya, jadi makanya begini, saudara. Kebahagiaan dan mujizat itu datang bukan saat jadi penonton. Kebahagiaan dan mujizat itu datang bukan saat kita, kebahagiaan dan mujizat itu datang pada saat kita berpartisipasi di dalamnya. Kebahagiaan dan mujizat itu datang saat kita memberi dari apa yang kita punya. Saudara boleh praktekkan, nanti saudara akan meluap kebahagiaan ketika saudara memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang setuju katakan amin, kita kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum.
Yang ketiga saudara, yang ketiga adalah menabung dan investasi. Amsal 13 ayat yang ke-11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Kita bisa meneladani Yusuf saudara. Pada waktu masa kesulitan, masa kesukaran saudara. Dia menyimpan gandum-gandum panen besar itu di lumbung-lumbung. Sehingga pada waktu masa kesulitan 7 tahun berturut-turut saudara. Maka sedikit demi sedikit lumbung gandum yang ada di lumbung ini dikeluarkan. Sehingga tidak ada orang Mesir pada waktu itu yang mati kelaparan saudara. Itulah menabung, investasi. Ada banyak orang tidak mengerti saudara bedanya menabung dan investasi. Ini satu kegiatan yang berbeda loh saudara. Apa sih menabung? Menabung itu kegiatan menyimpan uang dalam rangka sebagai cadangan. Itu tabungan. Kan dapat bunga Pak? Iya, tapi gak seberapa bunga tabungan itu. Jangan-jangan kena inflasi habis saudara. Ya, tapi tabungan perlu untuk cadangan. Sementara investasi itu adalah kegiatan untuk menambah atau menggandakan aset kita saudara. Makanya bisa dilakukan dengan cara beli properti, beli saham-saham yang blue chip. Ingat loh saudara, saran saya saham-saham yang blue chip. Kok pendeta ngajarin beli saham sih? Loh, emangnya salah saudara? Ini kan sah dari pemerintah saudara. Tergantung dari cara kita bermainnya saudara. Kalau kita investasi hari ini beli saham-saham blue chip. Saham blue chip itu apa sih saudara? Misal saudara, saya nggak di-endorse ya. Saya nggak di-endorse. Ya, BCA itu blue chip. Unilever itu blue chip. Jangan beli saham-saham yang nggak jelas, itu saham gorengan saudara. Saudara bisa rugi. Ya, jadi berinvestasilah. Ini yang penting kita lakukan saudara. Karena ada banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi dalam hidup kita. Makanya saudara juga saya anjurkan. Dan sekali lagi saya juga tidak ada hubungannya dengan perusahaan ini saudara. Saya juga tidak di-endorse oleh siapapun. Tapi saya anjurkan saudara, saudara punya asuransi kesehatan. Saya enggak agennya saudara, percayalah saudara. Saya bukan agen asuransi. Ya, saudara nanti bisa cari agen asuransi, merek asuransi apapun terserah saudara. Tapi saya sudah membuktikan saudara, sekarang kalau yang namanya sakit saudara, wah uang kita bisa habis. Awal Agustus, saya ini opnam di satu rumah sakit saudara, karena asam lambung. Jadi saya ini suka batuk gak sembuh-sembuh, udah 5 tahun. Makanya kalau saudara dengar saya batuk gak usah kabur. Ini pasti bukan COVID saudara. Karena asam lambung. Ya, akhirnya awal Agustus kemarin saya periksa ke dokter. Dokter bilang ini harus dicek secara menyeluruh. Jadi saya harus opnam. 2 hari, 2 malam, 3 hari. 3 hari, 2 malam. Harus di endoskopi, saya harus dicek pH metrik. Itu kabel dimasukin dari hidung saya sampai ke lambung. Terus saya harus menelan pil kapsul yang ada lampunya saudara. Supaya masuk ke usus kecil dan dimonitor selama 24 jam. Dan 3 hari 2 malam itu menelan biaya 88 juta saudara. Nah, sedikit. Tapi saya tidak bayar 1 sen pun saudara. Karena saya punya asuransi. Jadi sekali lagi saudara jangan menatap saya dengan curiga ya. Ini pendeta atau jualan asuransi? Enggak saudara. Enggak. Saya ingin menyelamatkan keuangan kita saudara. Januari 2021 kami bertiga, saya, istri saya, anak saya ini kena COVID. Januari 2001 berarti kan setahun lalu lebih sudah ya. 3-3-nya kena COVID. Masuk rumah sakit, istri saya parah, saya udah pernah bersaksi saudara ya. Hampir saudara, hampir dapat boarding pass saudara. 5 hari harus masuk ICU. Dan itu disuntik, 1 suntikan untuk menghasilkan oksigen lebih banyak saudara. Namanya Previgen atau apa itu berapa mili.
Harga 1 kali itu 9,8 juta, sehari 2 kali selama 5 hari. Itu saja udah 100 juta. Istri saya harus di opnam di rumah sakit karena COVID selama 18 hari. Dan menelan biaya 300 juta. Saya 65 juta, ini di luar yang tadi loh, yang asam lambung. Anak saya 50 sekian juta. Saudara hitung berapa itu saudara? Untung saya punya asuransi. Jadi saudara, kita harus memanage keuangan kita. Kita harus punya tabungan, kita harus punya investasi. Dan yang ada di dalamnya adalah asuransi. Yang keempat, yang terakhir. Kebutuhan hidup. Tadi berapa persen saudara? 70%. Tapi ingat ya, 70% ini tergantung dari income kita. Jangan dihabiskan semua ketika income kita makin bertambah. Karena apa saudara? Sekarang ini zaman susah. Kalau saudara dengar berita-berita, Pak Jokowi juga pernah ngomong bahwa akibat COVID dan karena perang Rusia Ukraina ini dunia mengalami resesi global. Ada 66 negara yang akan bangkrut dan 42 diantaranya sudah masuk dalam area ini saudara. Wah mengerikan saudara. Ya, maka itu saudara untuk mengantisipasi memang Indonesia so far so good. Masih aman saudara. Tapi untuk mengantisipasi dalam semua hal saudara kita perlu hidup sederhana. Amin. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nggak usah harus ada Louis Vuitton dan Hermes saudara. Asal ada makan, pakaian cukuplah. Lah yang membuat kita kesulitan hidup itu adalah keterikatan kita dengan gaya hidup dunia saudara. Itu yang membuat kita sulit. Sehingga kita masuk dalam berbagai-bagai duka itu loh tadi saudara. Banyak orang berpikir penampilan menarik itu harus memakai barang-barang branded. Saudara setuju? Enggak kan? Enggak harus pakai barang branded baru penampilannya menarik. Enggak perlu saudara. Enggak perlu harus pakai jam Patek Philippe seri Nautilus yang harganya MM-an baru penampilan kita menarik. Enggak. Pakai Casio pun, maksud saya kasih orang saudara. Itu juga menarik. Betul gak saudara? Yang penting ininya sama. Jarumnya. Nautilus jam 2, Casio jam 2 juga. Itu yang penting kan? Bukan harganya kan saudara. Makanya saudara ya kita perlu namanya hidup sederhana. Saudara tahu Bill Gates? Tahu ya Bill Gates? Kenal Bill Gates? Hoping sama Bill Gates? Nggak hoping ya. Saya juga nggak hoping sih saudara. Tapi saya tahu Bill Gates ini orang paling kaya di dunia. Saudara tahu nggak kekayaannya Bill Gates? Bill Gates itu kekayaannya 1.900 triliun. Berapa saudara? 1.900 triliun. Itu tadi kalau gajinya Lionel Messi bisa bikin tenggelam kalau beli kerupuk di APL. Kalau ini dibelikan kerupuk saudara. Gak tahu yang tenggelam kota mana itu saudara. Tapi saudara tahu gak Bill Gates pakai jam tangan. Harganya kayak goceng. 150.000 saudara. Jam tangannya Bill Gates. Jam tangan saudara aja lebih mahal. Padahal saudara gak punya 1.900 triliun. Gak tahu yang hebat saudara atau Bill Gates tuh. Saudara mikir sendiri tuh. Ya saudara ya. Maka itu saudara kita perlu hidup sederhana. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Gak perlu gaya hidup bermewah-mewahan. Apalagi kalau kita harus memaksakan diri. Maka itu saudara saya juga menganjurkan untuk saudara. Kalau gak kuat mental. Gak usah punya IG. Hapus tuh IG saudara. Gak usah ngintip IG orang lain. Karena IG itu tidak seindah aslinya saudara. Bener gak? Coba saudara lihat tuh.
IG teman saudara yang pergi ke luar negeri. Wah, di sebelahnya Rolls Royce. Dia upload saudara. Rolls Royce sebelahnya. Nanti sebelah lagi mobil apa. Cadillac. Wah, dia begini-begini di-upload saudara. Pertanyaan saya, itu mobil dia saudara? Enggak kan? Tidak seindah aslinya saudara. Lah kalau kita nggak kuat mental saudara. Wah, kita bisa cinta uang saudara. Jatuh dalam berbagai-bagai duka. Hidup sederhana saudara. Jangan suka tergoda oleh iklan saudara. Sale 70% kita beli padahal nggak penting. Padahal nggak perlu saudara. Jangan kita sampai terjebak dengan pinjaman-pinjaman yang konsumtif saudara. Apalagi saya dengar ada pinjol-pinjol yang tidak terdaftar, yang tidak terregister. Maksudnya pinjol-pinjol gelap itu. Yang saya dengar saudara, bunganya setiap hari 2%. Ini bunga apa sehari 2% saudara? Apa enggak bikin kita bangkrut saudara? Ya saudara, jadi poin saya yang keempat adalah kita sesuaikan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Enggak usah memaksakan diri. Hidup sederhana, asal ada makan dan pakaian cukuplah. Doa saya saudara, setiap saudara bisa mengelola keuangan dengan bijak. Buat rencana, anggaran dengan baik. Ini anggaran sangat penting saudara. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Percaya akan janjinya. Maka perjalanan saudara akan berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.